Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya menjadikan kemanusiaan sebagai sesuatu hal yang sangat krusial di dalam kehidupan kita. Dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan kita untuk semakin bergerak dalam ranah-ranah kemanusiaan. Perkenalkan, saya Muhammad Jamil dari BMT Insan Mandiri. Hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah presentasi atau mungkin sebuah topik-topik tentang bagaimana kemanusiaan itu menjadi suatu hal yang prioritas di dalam kerja-kerja kemanusiaan kita. Ya, sebelumnya BMT Insan Mandiri adalah sebuah lembaga yang berbadan hukum koperasi dan saat ini bekerja sama dengan lembaga STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam sebuah program yang namanya program Bunkesmas atau Tabungan Kesehatan Masyarakat. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini saya sebentar mungkin akan mempresentasikan lebih detail apa yang dimaksud dengan program tabungan kesehatan masyarakat itu. Namun sebelumnya, sebagai suatu pendahuluan, mungkin saya sedikit membahas tentang pentingnya kita berprinsip bahwa kerja-kerja kemanusiaan adalah pekerjaan yang harus kita dahulukan agar kita bisa berkontribusi penuh terhadap kemanusiaan itu sendiri dan terhadap masyarakat. Bekerja sebagai sebuah lembaga kemanusiaan bukan berarti bahwa kita menjadi sosok atau kita menjadi sesuatu yang bisa memberi secara terus-menerus kepada masyarakat. Tetapi program kemanusiaan yang baik itu adalah program yang memanusiakan manusia, kemudian program yang bisa membuat manusia untuk bisa mandiri lebih untuk bisa lebih mandiri agar kedepannya dia bisa membangun dirinya sendiri. Maka itulah yang kita tempuh, yang BMT Insan Mandiri tempuh bersama dengan program Bunkesmas, bahwa kita tidak memberikan uang kepada masyarakat, tetapi kita mendorong untuk menciptakan kemandirian masyarakat itu sendiri terkait dengan kesehatan yang dimilikinya. Nah, program ini berangkat dari sebuah masalah. Masalahnya adalah beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu, yaitu sekitaran 2010 ke bawah, ditemukan penelitian bahwa dari penelitian Dr. Amelia ditemukan bahwa negara-negara berkembang banyak penduduknya yang tidak mendatangi rumah sakit karena persoalan ketidakmampuan membayar, atau persoalan yang lain adalah dia takut ke rumah sakit karena khawatir tagihan atau bill yang akan diberikan kepadanya itu sangat tinggi. Maka dari itu, dari penelitian itu ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak ke rumah sakit karena persoalan biaya. Maka dicarikan sebuah solusi yang diinisiasi oleh STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam sebuah program yang namanya program Bunkesmas, Tabungan Kesehatan Masyarakat. Tabungan Kesehatan Masyarakat ini kemudian bekerja sama dengan BMT bagaimana nasabah BMT itu bisa ikut dalam sebuah program tabungan yang tentunya dalam program tabungan tersebut itu di cover beberapa hal, ya misalnya ketika dia rawat inap ada 100.000 per hari, kecelakaan 20 juta jika dia meninggal dunia, kemudian meninggal sebab apa 2,5, operasi 2,5, dan dan satu lagi program kecelakaan cacat tetap karena kecelakaan itu sebesar 7,5. Nah, hal-hal ini dari tabungan tersebut itu diharapkan bisa untuk dari tabungan itu diharapkan bisa menciptakan kemandirian masyarakat. Berarti setiap masyarakat yang menabung pada waktu itu 100.000 per tahun di cover 5 hal tadi. Nah, tentunya hal ini sangat murah dan memang sangat cocok untuk para UKM itu sendiri atau para pekerja yang
yang 17 tahun ke atas, yang tentunya jika ia sakit maka dia akan mendapatkan penghasilan dari program itu. Oke, saudara-saudara sekalian, mungkin saya akan mencoba untuk mempresentasikan lebih lanjut apa yang menjadi program kami, program BMT Insan Mandiri dan Bunkesmas. Oke, sahabat-sahabat BMT Insan Mandiri sekalian, jadi berikut ini mungkin pada presentasi ini saya akan mencoba mempresentasikan pertama adalah apa itu UIN STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian BMT Insan Mandiri dan Bunkesmas. Nah, yang pertama adalah STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah merupakan institusi yang non struktural di bawah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang didirikan pada tahun 2012 berdasarkan SK Rektor dan seterusnya berdasarkan SK Rektor dan Kemenkumham, Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah. Kemudian STF ini bekerja atas dasar non-profit, transparan, dan akuntabel. Beberapa program STF yang lain adalah beasiswa, dana talangan, charity store, edutrip, dan Bunkesmas. Jadi Bunkesmas ini merupakan salah satu program dari STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian yang kedua, perkenalkan ini BMT Insan Mandiri. Jadi BMT Insan Mandiri adalah suatu badan hukum yang berbadan hukum koperasi, dalam hal ini koperasi simpan pinjam dengan nomor BH 06 BH 220 izin operasional untuk simpan pinjam yang berasal dari kata Baitul Mal, social oriented, dan Baitul Tamwil, profit oriented. Saat ini BMT Insan Mandiri bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk penghimpunan siswa zakat infak sedekah dari masyarakat untuk Duafa. Program ini merupakan program kerjasama dengan Dompet Duafa dan sebagai legalitas untuk penghimpunan zakat. Selanjutnya adalah Bunkesmas. Program ini bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk program mikro insurance. Kemudian yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan Bunkesmas? Jadi Bunkesmas itu adalah merupakan suatu program mikro insurance. Kalau bahasa yang biasa dibawa adalah merupakan sebuah program ta'awun untuk sama-sama membantu masyarakat. Adapun dia merupakan asuransi murah. Ini ada perubahan jadi 150.000 per tahun. Kemudian untuk manfaatnya adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Kemudian kayak manfaat ada 5 tadi yang ditanggung, kemudian jaminan kesehatan dan kecelakaan. Nah, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, sahabat BMT Insan Mandiri sekalian, adapun yang ditanggung oleh yang ditanggung oleh Bunkesmas adalah yang pertama rawat inap, kemudian itu 100.000 per hari, maksimal 90 hari, operasi 2,5, meninggal dunia karena kecelakaan 20, meninggal dunia sebab apapun itu 2.500.000, dan cacat tetap karena kecelakaan sebesar 7.500.000. Keunggulan tabungan kesan masyarakat ini adalah tidak perlu medical check up, proses daftar dan klaim mudah dan cepat, kemudian biaya premi murah dan terjangkau. Inilah perkembangan klaim dari tahun ke tahun. Dari tahun 2012 klaim sebesar 2,7 juta, 2016 58 juta, 2019 313 juta, dan 2020 133 juta. Semua ini merupakan manfaat dari Bunkesmas kepada para peserta yang bergabung. Kalau di total itu sudah lebih dari 1 miliar barangkali. Jadi totalnya sudah cukup banyak yang dikontribusi Bunkesmas pada masyarakat. Syarat dan ketentuannya yang pertama adalah usia 17 sampai 64 tahun, biaya premi itu sebesar 150.000 per tahun, dokumennya cukup KTP, cara bayar 1 kali dalam setahun. Syarat klaim tidak lebih dari 3 bulan sejak kejadian, kelengkapan dokumen, KTP dan surat keterangan dokter, dokumen kepesertaan, formulir klaim,
kemudian foto buku tabungan, kemudian kwitansi operasi, surat kematian, kalem dan sebagainya. Nanti bisa kita bahas lagi lebih detail. Dikecualikan kehamilan dan melahirkan dan keguguran, melukai diri sendiri, kemudian bunuh diri, tindakan kriminal, olahraga ekstrim, virus HIV, AIDS dan komplikasinya. Ini yang tidak ditanggung oleh Bunkesmas, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Untuk mendaftar bisa menghubungi kami, yaitu BMT Desa Mandiri, Moncongloe Mas, B6 nomor 44, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah testimoni mereka. Bunkesmas adalah terobosan agar masyarakat kalangan ekonomi rendah, rentan terhadap musibah dapat terproteksi, dari Profesor Azumardi Asra. Kemudian saya berjuang untuk mensosialisasikan program Bunkesmas ini karena ini adalah salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk membangun kemandirian masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Saya sendiri selaku pengurus BMT Desa Mandiri. Dari salah satu peserta, terima kasih BMT Desa Mandiri dan Bunkesmas. Alhamdulillah, saya sudah 3 kali dapat santunan dari Bunkesmas, masuk rumah sakit, klaim operasi, dan rawat inap. Rawat inap 3 kali dan sebagainya. Ya, ini adalah salah satu peserta yang menerima Bunkesmas. Jadi kita coba untuk saksikan beberapa kata mereka tentang Bunkesmas ini. Ini merupakan klaim operasi yang didapatkan oleh sahabat kita dari DPD Hidayatullah Maros, dan yang sebelumnya tadi yang merupakan juga ketua DPD Hidayatullah. Dan ini merupakan salah satu peserta kami yang ada di daerah Daya dan mendapatkan 500.000 dari BMT Insa Mandiri. Dan ini adalah salah satu guru ngaji yang mendapatkan program khusus untuk guru ngaji. Preminya dibayarkan oleh BMT Insa Mandiri untuk perlindungan kesehatan selama 1 tahun. Ya, saya kira cukup sekian untuk presentasinya, presentasi yang kami berikan, dan tentunya apa yang kami berikan ini, apa yang kami sampaikan, itulah yang kami jalankan di BMT Insa Mandiri. Dari itu kami mengajak kepada anak-anak muda, kepada organisasi atau kepada kelompok-kelompok pegiat kemanusiaan untuk bersama-sama membangun kemandirian masyarakat dalam sebuah program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu program kesehatan dalam bentuk program tabungan kesehatan masyarakat. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Untuk menghubungi kami di nomor kami yaitu 0852 99 541 304, atau untuk mengunjungi kantor kami silakan diketik di Google Map BMT Insa Mandiri. Insya Allah akan muncul BMT Insa Mandiri yang terletak di Moncongloe Mas, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Saya kira cukup sekian sahabat-sahabat BMT Insa Mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.